Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar pada KD 3.2 memahami perangkat lunak bahasa pemrograman dan melakukan instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman. Materi kita adalah instalasi kompilator C++. Tujuan pembelajaran kita kali ini untuk memahami perangkat lunak bahasa pemrograman dan kalian dapat melakukan instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman yaitu C++. Nah, kita mulai dengan materinya, pengenalan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau programming language adalah bahasa komputer yang merupakan instruksi standar untuk memerintahkan komputer. Selanjutnya ada definisi bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah suatu kumpulan yang berisi aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk menerjemahkan perintah yang diberikan oleh pengguna atau user untuk mengerjakan proses tertentu pada komputer. Fungsi dari bahasa pemrograman adalah untuk menghubungkan antara pengguna dan mesin komputer, karena bahasa pemrograman dapat menerjemahkan perintah yang diberikan menjadi kode-kode yang dimengerti oleh komputer. Sedangkan program adalah kumpulan instruksi yang digunakan untuk mengatur komputer agar melakukan suatu tindakan tertentu. Untuk menerjemahkan sintak pemrograman ke dalam bahasa mesin digunakan teknik interpretation dan compilation. Nah, sekarang kategori bahasa pemrograman berdasarkan level tingkatan. Berdasarkan tingkatannya ada dua, ada bahasa tingkat rendah, yaitu bahasa pemrograman yang hanya dimengerti oleh mesin. Contohnya assembly atau bahasa rakitan. Selanjutnya adalah bahasa tingkat tinggi, bahasa yang sudah mendekati bahasa manusia, artinya pengguna pun dapat memahami jenis bahasa ini. Mesin membutuhkan compiler untuk mengerjakan perintah pada bahasa ini. Contohnya PHP, Java, C++, Pascal, Visual Basic, dan masih banyak yang lainnya. Ada pendapat menurut karakteristiknya bahasa pemrograman dibagi tiga: tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Nah, sekarang jenis bahasa pemrograman. Ada beberapa jenis bahasa pemrograman yang di sini kita bahas 5 bahasa pemrograman. Ada Java yang dapat dijalankan di berbagai platform dan mudah dipelajari. Ada lagi bahasa Pascal. Bahasa Pascal adalah salah satu bahasa pemrograman komputer yang umum digunakan sebagai pengantar untuk belajar algoritma dan pemrograman. Bahasa C++ yang diciptakan oleh Bjarne Stroustrup pada tahun 1983 sangat kompatibel dengan berbagai jenis mesin dan platform. Selanjutnya, bahasa PHP, bahasa pemrograman untuk membuat website pribadi. Dan Visual Basic yang merupakan jenis bahasa pemrograman keturunan dari bahasa pemrograman Basic. Nah, selanjutnya kita akan melakukan instalasi kompilator C++ dengan menggunakan dev C++. Yang pertama, kalian download dulu dev C++ ya. Nah, setelah mendownload dev C++, kalian bisa double klik pada file yang di-download. Nah, double klik pada file dev C++.
Kotak dialog tersebut menandakan bahwa aplikasi sedang mengekstrak file di dalamnya untuk diinstal. Tunggu sampai 100%, maka akan muncul kotak dialog yang digunakan untuk memilih bahasa yang akan digunakan. Nah, ini silahkan pilih bahasa yang akan digunakan, maka akan muncul kotak dialog license agreement yang digunakan untuk menanyakan persetujuan user mengenai aturan yang harus dipatuhi, maka pilih I agree. Kemudian kotak dialog selanjutnya next. Nah, sampai proses instalasi selesai. Tunggu sampai proses penginstalan selesai dilakukan. Proses instalasi telah selesai. Silahkan kalian klik finish. Nah, setelah klik finish, maka tampilan akan bisa langsung kita masuk ke Dev C++. Nah, kita mulai masuk ke dalam Dev C++. Nah, menu-menu yang ada pada Dev C++, kita lihat ada toolbar. Pada menu file ada tools new yang digunakan untuk membuat project baru. Ada open untuk membuka file yang telah dikerjakan dan disimpan dalam komputer. Ada save dan save as untuk menyimpan program yang telah dibuat. Ada tool close untuk menutup salah satu sheet yang sedang aktif. Tool exit berfungsi untuk menutup program Dev C++. Yang kedua ada menu edit. Menu edit terdapat beberapa tools, yaitu undo, redo, cut, copy, dan paste. Yang ketiga ada menu search. Menu search setelah menu file dan edit, selanjutnya adalah menu search yang terdiri dari find in files, replace, dan replace in file.
Find and find in files digunakan untuk mencari kata pada jendela program yang dibuka, sedangkan find in files digunakan untuk mencari kata pada file yang dibuka. Tools replace dan replace in files berfungsi untuk mencari kata yang selanjutnya akan diganti dengan kata yang baru. Selanjutnya, menu yang keempat ada menu execute. Menu execute berisi banyak tools, namun beberapa tools yang sering digunakan antara lain compile, dan syntax checks. Sebelum tools compile, sebelum program di-run, di-compile terlebih dahulu. Dari proses ini bisa diketahui tidaknya kesalahan penulisan kode program. Tools run, setelah proses compile sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah mengeksekusi atau run program. Sebagai catatan, jika pada saat compile masih terjadi kesalahan, maka kita tidak dapat melanjutkan ke proses run. Run hanya bisa tampil jika tidak ada kesalahan pada program. Tools compile and run ini adalah gabungan dari compile dan run sekaligus, sehingga kita tidak perlu menjalankan compile dan run, karena dengan satu tools kita sudah dapat melakukan eksekusi program. Nah, sampai di sini materi kita untuk hari ini. Selanjutnya kita bisa memulai latihan program pada materi selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kalian bisa mendownload C++ untuk kalian install di komputer atau laptop kalian masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, selamat pagi.